Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kita pada pagi hari ini mendapat keselamatan. Baik, pertama saya ingin menyampaikan bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum saya mulai materi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kondisi kita hari ini dalam keadaan lockdown ya, dimana kita tidak bebas beraktivitas, sehingga berimbas kepada proses belajar mengajar kita, khususnya di SMK Ketopong. Oleh karena itu saya minta kepada anak-anak sekalian untuk fokus belajar dari rumah dan selalu aktif memantau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh guru-guru yang mulai hari ini aktif mengajar secara daring ya, belajar online. Baik, saya langsung aja ke materi saya, bahwa kita akan belajar dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, meliputi berbagai dimensi kehidupan, seperti dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara, pada bab selanjutnya saya sudah jelaskan di semester yang lalu bahwa sebagai warga negara kita memiliki kewajiban terhadap kelangsungan kegiatan warga negara. Warga negara dalam hal ini adalah meliputi berbagai hal, di mana kita memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Hak kita kepada warga negara adalah kita berhak mendapatkan pelayanan, mendapatkan ya, baik, saya lanjut kembali. Hak seorang warga harus dipenuhi oleh pemerintah dan warga negara lainnya. Selain itu pula, seorang warga negara tentu saja memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Nah, ini juga saya sudah jelaskan di bab selanjutnya, bahwa salah satu bentuk kewajiban kita terhadap negaranya adalah membayar pajak. Kenapa kita harus membayar pajak? Karena salah satu sumber pendapatan keuangan negara pada hari ini adalah bersumber dari pendapatan pajak. Pajak itu sendiri juga banyak sekali bentuknya, dan hampir seluruh kita memang diwajibkan untuk membayar pajak. Itu salah satu juga kewajiban. Kewajiban lainnya adalah kita juga harus taat dan patuh kepada peraturan yang dibuat oleh negara dan lembaga negara yang disahkan oleh pemerintah dan DPR.
Kemudian berbanding terbalik, pada saat ini sering sekali terjadi kasus pelanggaran hak warga negara. Misalnya seorang warga negara yang mempunyai hak pilih tidak tercantum dalam daftar pemilih. Ini contohnya dalam hak memilih pemimpin. Kemudian hak-hak lain yang dimiliki warga negara adalah mendapatkan kehidupan yang layak. Hari ini kita merasakan juga bahwa banyak sekali ketimpangan ekonomi yang boleh saya katakan juga hampir tidak merata. Kesenjangan itu nampak sekali. Misalnya, kenapa lebih banyak orang yang mendapatkan penghidupan yang lain, sementara di sisi lain juga banyak sekali masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tentu ini menjadi satu kewajiban negara untuk memikirkannya itu. Saya ambil contoh misalnya di sini, kewajiban hak dan warga negara adalah misalnya kita dalam hal memilih pemimpin. Ketika misalnya kita tidak terdaftar dalam satu daftar pemilih, maka kita juga berhak untuk menyalurkan aspirasi kita lewat pemilu. Sebuah rumah sakit menolak warga negara yang sakit karena tidak mempunyai biaya. Ini juga menjadi beberapa faktor mengapa memang pelayanan kita masih kurang begitu merata. Kenapa saya katakan tidak merata? Karena memang faktanya juga banyak sekali kita melihat ada pengesampingan gitu. Jadi ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Walaupun memang sekarang ini ada BPJS ya, tapi juga masih ada ketimpangan di lapangan. Yang hari ini juga kita melihat BPJS untuk kelas-kelas tertentu juga masih keberatan, terutama warga kita yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ini juga menjadi masalah. Walaupun kemarin kita sudah mendengar bahwa pemerintah menaikkan biaya atau tarif BPJS dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Namun ternyata sekelompok masyarakat menggugat itu dan alhamdulillah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga BPJS batal naik. Kemudian banyak sekali yang hal-hal lain atau hak-hak lain yang memang harus kita perjuangkan sebetulnya. Misalnya juga saya kasih contoh, misalnya ketenaga kerjaan. Ya, mengapa kita hari ini juga masih sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Karena memang pemerintah belum begitu merata menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga banyak sekali warga kita yang kerja di luar negeri. Begitu juga tidak sedikit warga negara yang mengingkari kewajiban yang harus dipenuhinya, misalnya tidak membayar pajak, tidak berperan serta dalam kegiatan siskamling dan lain sebagainya. Nah, ini juga memang harus dipahami memang bahwa mengapa mereka tidak membayar pajak. Tentu ya beberapa hal. Karena pertama mungkin menurut hemat kami adalah tidak adanya pendapatan yang stabil, ya. Tidak adanya pendapatan yang stabil, maksudnya tidak ada sumber keuangan yang nyata gitu loh, sumber keuangan yang hampir dapat setiap bulannya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa pendapatan tidak stabil gitu. Kemudian siskamling juga saya melihat
Ya karena sekarang kan ada keamanan ya, ada di situ ada polisi, tentara, kemudian Babin Kamtimas, Babinsa, Limnas di tingkat desa barangkali, sehingga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga berkurang. Nah ini juga harus dilihat juga tupoksinya, dalam hal apa masyarakat semua bisa menjadi berperan di dalam keamanan desa atau sistem keamanan lingkungan desa. Baik, untuk ini pengantar saja, saya pikir kita bisa baca, dan kalaupun ada yang mau ditanyakan silakan. Saya langsung saja ke materi intinya, bahwa di situ kita lihat hakikat hak dan kewajiban warga negara. Di situ ada namanya hak asasi manusia. Ini juga sudah saya jelaskan di beberapa kesempatan pertemuan sebelumnya. Hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu hak asasi manusia berbeda dari hak-hak yang lain. Karena memang ini adalah hak yang paling mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan manusia. Pengertian hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan. Seseorang akan memiliki hak itu. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Nah ini juga perlu saya sampaikan dulu, bahwa negara sudah menyediakan semua kepentingan, keperluan, dan fasilitas untuk masyarakat. Termasuk salah satunya adalah kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak, berhak menduduki suatu jabatan tertentu di pemerintahan. Sebenarnya ini sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian apa saja hak warga negara Indonesia itu? Menurut, ini saya mau jelaskan dulu ya, sebentar. Ada pendapat dari pakar hukum kita, menurut Jimli As-Siddiq. Nah, ini orang yang sangat profesional di bidangnya. Saya mengutip apa yang beliau sampaikan. Dalam sebuah artikel yang berjudul Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis, ya, tahun 2007. Hak warga negara meliputi hak konstitusional dan hak hukum, di mana hak konstitusional adalah hak-hak di dalam yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setelah ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam Undang-Undang 25, kemudian pengertian tentang hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Selain itu, setiap warga negara Indonesia memiliki juga hak
hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak hukum, bukan hak konstitusional. Inilah yang menjadi pendapat dari Jimli Siddiq. Beliau menjelaskan tentang perbedaan hak asasi manusia dari segi hukum konstitusional, kemudian hak-hak warga negara kaitannya dengan hukum dan konstitusi. Beliau jabarkan juga dalam pendapat ini bahwa hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Misalnya hak yang tercantum dalam pasal 28D ayat 3 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi kita di sini saya jelaskan lagi bahwa pemerintah sebenarnya membuka peluang yang sebesar-besarnya para warga negara untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap perkembangan pembangunan ini. Kita diberi hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai apa yang disampaikan di pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kita memiliki niat untuk menjadi, saya kasih contoh misalnya anggota DPR, negara memberikan peluang itu. Siapa saja boleh, Anda mencalon gubernur boleh, bupati juga boleh, wali kota, kepala desa, lurah, camat juga, bahkan menjadi wakil-wakil kita di DPR RI juga bisa. Negara memberikan peluang itu. Hanya saja memang perlu juga kita menyiapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Jadi tidak semua warga negara juga bisa masuk, harus memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh negara. Kemudian di pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kehidupan yang layak, berbicara tentang kehidupan yang layak, hari ini juga saya lihat di fakta di lapangan bahwa ya masih banyak masyarakat kita yang memang hidup di bawah garis kemiskinan, memiliki pekerjaan yang tidak layak. Katakanlah masih banyak pemulung, masih banyak pedagang-pedagang di rumah yang tidak menetap penghasilannya. Nah, inilah juga tugas negara untuk mengatur itu. Nah, ini faktanya juga memang banyak sekali yang harus dipenuhi oleh negara untuk menjamin setiap warga negara memiliki kehidupan yang layak. Kemudian di pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi berbicara tentang pembelaan negara, sebenarnya kita sudah punya perangkat negara, salah satunya adalah TNI Polri. Ya, TNI bertugas untuk mengamankan wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian polisi juga adalah bertugas untuk mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam negeri, sehingga apabila memang alat-alat negara ini dimanfaatkan bisa menjamin keamanan bagi kita. Namun ada istilah sekarang dalam perubahan ini, ada namanya warga negara itu masuk dalam ikut serta dalam pembelaan negara. Maksudnya di sini ada kewajiban kita untuk menjadi
pasukan bela negara. Nah ini wewenang ini ada di Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kemenhan, ya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Nah ini saat ini memang kita di bidang itu adalah Pak Prabowo, sehingga ada program beliau yang saya baca di salah satu artikel itu, penjelasan tentang apabila negara dalam keadaan darurat atau genting, baik dilakukan karena peperangan, bencana alam, musibah lain, maka warga negara secara otomatis menjadi bela negara. Artinya secara tidak langsung kita menjadi pasukan bela negara. Nah ini juga salah satu terobosan atau perubahan terbaru dari kewajiban masyarakat terhadap negara. Kemudian pasal 31 ayat 1 menentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah ini berbicara tentang pendidikan juga, kita hari ini juga seharusnya memang tidak ada masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang putus sekolah. Karena apa? Karena negara menjamin itu dari TK sampai perguruan tinggi. Seharusnya tidak ada alasan bahwa saya tidak sekolah karena tidak mampu, karena memang sebenarnya negara sudah menjamin itu. Begitu pula kalian, kalau ada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, keluarga, sahabat yang putus sekolah, silakan diinformasikan kepada kami. Kamilah yang menginformasikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dan kami pastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak sekolah, karena memang negara menjamin itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Ya, nanti kita ada namanya sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan adik-adik sekalian untuk mau bertanya dalam pertemuan ini. Walaupun sekali lagi saya sampaikan ini tidak ada tatap muka secara langsung, ya, step face to face, ya. Tetapi kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu walaupun tidak ketemu secara langsung. Karena ini kondisinya berbeda, maka saya lanjut aja dulu materi saya. Saya lanjut aja dulu. Ya. Nanti ada sesi selanjutnya, nanti bisa di pertemuan selanjutnya kita bisa tanya jawab. Lanjut kita kemudian dengan hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia yang meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan tertentu. Misalnya pasal 28D ayat 2 seperti yang di slide ini. Negara Republik Indonesia telah menentukan setiap orang berhak untuk bekerja. Nah ini, mari kita pahami dan kita cermati maksud kalimat ini. Setiap warga, setiap orang berhak untuk bekerja. Namun negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama masa kunjungan itu. Nah ini saya akan jelaskan lebih khusus karena ini ada kaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Memang ini tidak bisa kita kupas secara tuntas di sini. Tetapi saya hanya memberi gambaran secara umum bahwa apakah peraturan pasal 28D ayat 2 ini sudah dijalankan. Apa memang faktanya demikian? Justru ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Saya melihat banyak sekali tenaga kerja asing, ya, WNA, warga negara asing masuk Indonesia itu bekerja. Saya nggak tahu apakah mereka menggunakan visa kunjungan untuk hanya sekedar kunjungan atau memang untuk bekerja gitu. Nah ini beberapa media memberitakan bahwa banyak sekali warga negara asing, saya nggak menyebutkan negara mana, jelas seperti di kemarin di Sulawesi Selatan, ya, di daerah Maros dan Takalar rasanya itu banyak sekali pekerja asing yang bekerja di sana, dan itu memang terstruktur, diakomodir.
sementara kita yang dalam negara kita, dalam kehidupan, dalam wilayah kita masih tidak diakomodir gitu loh. Ini juga bertentangan. Itu salah satu realita banyak sekali pekerja asing yang memang tidak hanya berkunjung tapi dia juga bekerja. Ini yang menjadi tugas pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendata itu. Kemudian hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan seperti presiden. Nah, ini tadi juga saya sudah jelaskan barangkali. Saya kira ini jelas sekali, ya, jelas sekali bahwa kita diberikan hak yang seluas-luasnya oleh negara untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan. Silakan. Yang jelas tadi saya sudah sampaikan bahwa yang penting memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, itu saja sebenarnya intinya daripada hak kewajiban warga negara. Kita diberi peluang untuk berpartisipasi yang dengan catatan bahwa apakah kita sudah memenuhi persyaratan apa belum. Itu saja. Nah, itu saya lanjut aja barangkali, ya, karena materi kita ini adalah materi yang terbatas tatap mukanya, jadi saya langsung aja yang saya jelaskan tadi. Hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu seperti tentara nasional, polisi, jaksa. Ini juga sama, ya, sama sebenarnya, sama bahwa bila mana warga negara memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk masuk sebagai penyelenggara negara, pejabat negara, ya, penyelenggara negara, pejabat negara juga punya hak yang sama. Atau jabatan-jabatan lain yang memang disediakan oleh negara. Misalnya saya bicara tentang di wilayah desa aja, misalnya ada pemilihan RT misalnya, pemilihan LPM, pemilihan BPD, itu juga termasuk bentuk daripada demokrasi kita di tingkat desa. Semua punya hak yang sama, tetapi sekali lagi ini bahwa yang penting memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu untuk bisa menjadi bagian dari partisipasi warga negara gitu. Sekali lagi semua diberikan peluang yang sama untuk menjadi penyelenggara negara, menjadi pemimpin. Yang penting memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh perundang-undangan. Barangkali itu aja dulu materi saya pada pagi hari ini. Silakan adik-adik sekalian menyimak, mempelajari, menelaah. Bila mana ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak memahami, tidak mengetahui materi ini. Dan ini sangat-sangat bisa dijangkau, ya, bila mana kita tidak memiliki buku paket, bisa langsung buka di Google kita, di Play Store, materi PKN. Saya sudah sampaikan itu sebelumnya, tolong aktif di situ sehingga kita sama-sama memahami dan mengetahui materi kita sudah sampai sejauh mana gitu. Kemudian juga bahwa saya ingin melihat keaktifan kalian, ya. Saya sebenarnya ingin melihat keaktifan kalian. Apakah kalian langsung posisinya berada di rumah atau di mana? Ya, sampai nanti saya live ini Anda tidak di rumah gitu. Ini menjadi kekhawatiran saya. Saya minta untuk kalian belajarlah dengan serius. Ikuti apa yang sudah disampaikan oleh gurunya.
karena pertemuan kita terbatas, materi kita juga banyak, pertemuan terbatas, sehingga dibutuhkan tenaga ekstra bagi kalian untuk belajar, mau bertanya kepada gurunya bila mana kami tidak ada di sekolah, sehingga semuanya terakomodir gitu. Semua terakomodir. Saya juga minta kepada ketua OSIS ya, untuk mengontrol, bukan ketua OSIS, mohon maaf, ketua kelas untuk mengontrol teman-temannya yang aktif belajar lewat online ini, sehingga kita semua sama-sama mendapatkan ilmunya. Dan sekali lagi saya katakan tadi, bila mana tidak dipahami, ada waktunya untuk bertanya dan akan saya jawab di pertemuan selanjutnya. Silakan saja kalian bertanya, apakah nanti disampaikan lewat WA saya, lewat grup, atau lewat YouTube ini, silakan. Nanti akan saya bahas nanti di pertemuan kita selanjutnya. Oke ya, saya pikir itu aja dulu apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi satu nilai ibadah, dan saya minta kalian untuk tetap berada di rumah. Kita harus menaati peraturan pemerintah ya, karena terkait dengan wabah COVID-19 ya. Harapan saya adalah jaga kesehatan, jangan lupa juga untuk Anda hidup bersih di rumah, cuci tangan, dan jagalah kesehatan dan kebersihan di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.